Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata kami, agar kami dapat mendengar dan memahami perkataan-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Cerahkanlah pikiran dan pemahaman kami dengan terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga melaksanakannya. Dan semoga semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan, dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa kami. Amin. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari Engkau, melainkan karena Engkau menghujat Allah, dan karena Engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena Aku telah berkata, Aku anak Allah. Jikalau Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau Aku melakukannya, dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu. Lalu Ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, seorang bapak yang kaya raya hidup dengan kemewahannya. Karena hartanya yang melimpah, ia menjadi jarang mengikuti misa di gereja. Ia merasa sudah berkecukupan. Nah, suatu waktu ada seorang anak kecil berpenampilan sangat sederhana datang ke rumahnya untuk minta sepeser uang. Bapak yang kaya itu mengusir pengemis itu karena ia menganggap pengemis itu datang hanya untuk mengotori rumahnya. Suatu hari, bapak itu merasa ada yang kurang dalam dirinya. Ia bertanya dalam dirinya, apakah yang kurang? Apakah kurang mobil mewah, kurang emas, dan kurang harta lainnya? Bapak itu mendapatkan jawaban ketika ia berjalan-jalan mengendarai motor mewahnya, menyusuri dermaga.
melihat seorang anak kecil yang pernah mengemis di rumahnya sedang memberikan sebuah roti kepada adiknya. Bapak itu langsung menyadari bahwa ia kurang berbagi dengan apa yang dimilikinya. Selama ini ia menutup dirinya terhadap sesama yang membutuhkan. Akhirnya, ia mengajak kedua anak itu untuk tinggal bersamanya dan membiayai hidup mereka. Bapak itu juga semakin rajin untuk ke gereja dan memberikan sebagian hartanya untuk membantu orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, kerap kali kita menutup diri kita terhadap apa yang baik. Dan Injil hari ini menceritakan bagaimana orang Yahudi ingin menangkap dan melempari Yesus dengan batu. Mereka mau melempari Yesus karena mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Mereka menganggap bahwa Yesus telah menghujat Allah dan menyamakan diri dengan Allah. Yesus menanggapi mereka dengan menjelaskan pekerjaan baik yang dilakukannya adalah berasal dari Bapa. Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, dan banyak lagi mukjizat yang dilakukannya. Dia meyakinkan mereka bahwa kekuatan dan kuasa itu datang dari Bapanya untuk menyelamatkan manusia. Mereka tidak mengerti bahwa Yesus adalah anak Allah. Apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Dan sebagai manusia, kita jangan memaksakan kehendak kita sendiri. Pikiran kita terbatas dan tidak bisa menyelami cara kehendak Allah. Dan sebagai orang beriman, kita diajak untuk semakin percaya dan mengimani Yesus melalui perbuatan, perkataan, dan sikap hidup kita. Dalam hidup ini, kita juga kerap berburuk sangka terhadap sesama kita yang telah berbuat baik. Hal itu terjadi karena diri kita dikuasai oleh kebencian dan egois. Kita kurang menerima diri kita apa adanya. Oleh karena itu, marilah kita membuka diri kita untuk mencintai sesama. Bukan semata-mata karena Dia berbuat baik kepada kita, melainkan karena Yesus sendiri mencintai kita tanpa pilih kasih. Ya Bapa, kami percaya bahwa Engkau adalah Mesias, Sang Juru Selamat kami. Ampunilah dosa yang kami perbuat terhadap-Mu dan sesama kami. Ajarilah kami untuk selalu berbuat baik, sehingga kami mampu merasakan kerajaan-Mu di bumi ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti
kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.